lagi dengan saya Agus Setiawan di channel Suka Kerja di Hotel. Kawan-kawan, di session ini saya masih membahas mengenai cara front desk agent menangani pekerjaan lewat telepon. Ya, dua hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, ingin tahu selanjutnya apa itu? Yuk kita ikuti video selanjutnya. Nah, bagaimana cara front desk agent? Satu, saat melayani tamu kemudian telepon di counter berdering. Ya, jadi ketika front desk ini melayani tamu, ya, sedang berbicara dengan tamu di front desk di counter, kemudian tiba-tiba telepon di telepon di meja berdering. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, akan kita bahas. Ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai cara front desk agent menangani tamu yang meminta penawaran paket akomodasi lewat telepon. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama, cara saat melayani tamu dan telepon kita berdering. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kita lagi enak berbicara dengan tamu, tahu-tahu telepon kita di meja berdering. Ya, yang harus dilakukan adalah yang pertama, tetap melayani tamu yang ada di depan kita dengan baik, ya, nggak usah terlalu panik, telepon berdering, bingung gitu, enggak, santai saja, tetap steady, ya, tetap melayani tamu kita yang di depan dengan baik. Yang kedua, ucapkan permisi kepada tamu untuk mengangkat telepon, ya, simple saja kalimatnya, Bapak Ibu permisi, saya angkat teleponnya, ya, atau permisi saya untuk mengangkat telepon sebentar, gitu ya, singkat saja, Bapak Ibu permisi untuk mengangkat telepon sebentar, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat telepon dan ucapkan salam dengan baik. Nah, di poin nomor 3 ini, saat kita mengangkat telepon dan mengucapkan salam dengan baik, itu ada penjelasan tersendiri, ya, karena ada hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Kemudian yang keempat, lakukan penanganan telepon dengan efisien. Ingat, kita sedang mempunyai tamu di counter kita nih, yang harus dilayani. Oleh karena itu, saat kita menangani telepon, menghandle telepon harus betul-betul dengan cara yang efisien, supaya tamu kita yang di depan kita tidak menunggu terlalu lama. Nah, poin nomor 4 ini juga akan ada penjelasannya. Yang kelima, ya, setelah teleponnya selesai, kita kembali melayani tamu yang di depan kita hingga betul-betul selesai dengan baik, ya. Oke, kita lanjutkan kedua penjelasan, poin nomor 3 dan poin nomor 4, ya. Berikutnya penjelasannya. Oke. Penjelasan yang poin nomor 3, mengangkat telepon dan ucapkan salam dengan baik. Nah, ini salam untuk telepon masuk dari internal, ya, dari internal, dari extension atau dari tamu, ya, yang di dalam hotel, ya. Ucapkan salam, selamat pagi front desk, dengan nama kita siapa nih, ya, ada yang bisa saya bantu, gitu ya. Saya kasih contoh, selamat pagi front desk dengan Agus, ada yang bisa saya bantu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu salam untuk telepon yang masuk dari luar. Jadi ketika ada incoming telepon, ya, telepon masuk dari luar, ya, ini sudah kita bahas di session sebelumnya, tapi kita refresh lagi. Jadi selamat pagi, ya, siang atau malam, kemudian sebutkan nama hotel, kemudian dengan nama front desk yang incas nih, kemudian ada yang bisa saya bantu. Saya kasih contoh, selamat pagi Hotel A, ya, selamat pagi Hotel A, dengan Agus, ada yang bisa saya bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada dua salam nih yang perlu dipahami di penjelasan poin nomor 3 ini. Salam untuk ketika menghandle atau menerima telepon dari internal kita, internal hotel, itu baik dari tamu yang ada di hotel kita ataupun dari extension, rekan-rekan kerja kita yang di departemen lain, ya. Yang kedua, salam untuk telepon masuk dari luar, ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui supaya tidak salah memberikan salam, ya, sebutan, ya, atau mengidentifikasi kita sedang ada di mana, gitu ya, sebagai petugas hotel. Oke, kita lanjutkan di penjelasan yang kedua, yaitu lakukan penanganan telepon dengan efisien. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh front desk agent, ya. Yang pertama, ketika telepon tersebut dari internal hotel, ya, sampaikan kalau Anda sedang menangani tamu dan akan mencatat keperluannya untuk ditindaklanjuti setelah melayani tamu selesai. Ini kalau dari internal hotel itu misalkan dari extension accounting, ya, rekan kita dari accounting telepon ke front desk menanyakan soal bill, ya.
kita perlu menyampaikan pada teman kita tersebut bahwa sorry, saya sedang melayani tamu, ya, saya akan catat keperluannya, nanti akan saya tindak lanjuti setelah melayani tamu selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu kita lebih efisien menangani tamu sehingga cepat kita kembali lagi ke tamu yang sedang kita layani tadi, ya. Nah, yang kedua, jikalau si penelpon itu dari luar atau eksternal, ya, segera dapatkan data penelpon, nama dan dari mana, ya. Terus kemudian yang kedua, yang B, dapatkan keperluannya apa dan tujuannya apa, ya. Misalkan keperluannya saya ingin berbicara dengan Master B, accounting department, gitu ya. Kita tanya keperluan apa? Keperluannya untuk menanyakan apa, gitu ya. Nah, segera sambungkan. Kalau sudah tahu begitu, sambungkan ke teman kita yang di accounting, ya. Sampaikan di sana bahwa ada telepon dari Master B, ya, dari Bandung, ya, bicara dengan accounting bagian ini, gitu ya. Ya, kemudian sambungkan, ya. Nah, sampai di situ, ini penjelasan untuk poin nomor 4. Ini saya rasa sangat penting sekali. Kita betul-betul harus menghandle telepon tersebut dengan efisien. Tujuannya supaya tamu yang sedang kita layani di counter tadi, ya, tidak menunggu terlalu lama, ya. Setelah telepon selesai dan segera kita kembali melayani tamu yang di counter tadi, ya. Seefisien mungkin kita handle, ya, sehingga tamu yang sedang kita layani tidak perlu harus menunggu terlalu lama. Oke, jadi pembahasan untuk yang cara penanganan telepon saat kita melayani tamu selesai sampai di sini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, ya. Nah, ini pembahasan yang kedua, yaitu cara menangani tamu yang meminta penawaran paket akomodasi hotel lewat telepon. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya. Jadi ketika telepon masuk, mengangkat telepon sebelum 3 kali berdering dan memberi salam. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Jangan sampai melebihi dari 3 kali. Sebelum 3 kali berdering, 1 berdering, 2 kali berdering, segera angkat, ya. Kemudian yang kedua, menyambungkan telepon ke extension sales setelah tahu kalau penelpon minta penawaran paket akomodasi, ya. Setelah kita tahu, sambungkan, ya, ke sales, ya. Kemudian yang ketiga, apabila sales yang bertugas tidak berada di tempat, nah ini yang perlu ada penjelasan, ada langkah berikutnya nih, ya. Ikuti langkah berikutnya di penjelasan ya setelah ini, ya. Jadi apabila sales yang bertugas kebetulan kita sudah sambungkan, teleponnya tidak diangkat-angkat, berarti kan salesnya sedang melakukan tugas di luar, ya. Oleh karena itu ikuti langkahnya di penjelasan berikut ini, ya. Nah, ini penjelasannya. Cara menangani permintaan penawaran akomodasi saat salesnya tidak di tempat, ya. Jadi yang pertama, menyiapkan logbook penawaran untuk mencatat permintaan tamu, ya. Kita harus punya logbook untuk penawaran, ya, khusus untuk tamu-tamu yang menanyakan soal penawaran akomodasi atau banquet atau dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua, menanyakan dan mencatat informasi data tamu. Contoh, ya, kalimatnya begini: Bapak Ibu boleh dibantu menginformasikan atas nama dan nama perusahaan serta nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Catat, ya, catat nama tamu dicatat, nama perusahaannya juga dicatat. Terus kemudian penawaran yang dibutuhkan apa nih? Apakah room saja atau banquet saja atau keduanya, room dan banquet, ya. Kemudian catat juga nomor telepon, ya, sekaligus nomor WA. Jadi zaman sekarang lebih cepat pakai WA. Kalau punya email, catat juga nomor emailnya, alamat emailnya, ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan data di atas sekali lagi yang tujuannya untuk mengkonfirmasi ke penelpon bahwa apa yang sudah front desk agent catat itu adalah benar. Setelah kita ulang lagi bahwa nama, perusahaannya ini, penawaran yang dibutuhkan ini menyatakan benar, ya sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, akhiri percakapan dengan penelpon. Baik Ibu, Bapak, ya, contohnya begini. Baik Bapak, Ibu, akan segera kami hubungi kembali, ya. Bapak Ibu akan segera kami hubungi kembali dan kami kirim penawaran yang Bapak Ibu butuhkan, ya. Jadi ini kita akhiri percakapannya ini seperti itu, ya. Setelah berakhir percakapan selesai, ya kan kita sudah mencatat nih, mencatat di buku penawaran, ya. Front desk agent setelah mencatat tadi, front desk agent menyampaikan permintaan penawaran
berikut dengan data tamu tersebut kepada pihak sales. Nah, ketika kita menyampaikan kepada pihak sales, jangan lupa catat di logbook penawaran tadi, catat di logbook penawaran jam dan tanggal serta nama sales yang akan menindaklanjuti permintaan tersebut. Gunanya apa? Supaya kita nanti bisa mengingatkan ke sales apakah permintaan penawaran ini sudah terfollow up atau sudah ada yang menindaklanjuti, ya, seperti itu, ya kawan-kawan. Baik, di session ini kita selesai nih sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi next di front desk agent menghandle reservasi dan online booking. Ya, dari saya cukup sampai di sini. Ya, salam sukses dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.